Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian, yaitu mini riset penilaian etis manajer atas investasi berlebihan pada CSR. Dengan dosen Ibu Sani Dwita, SE, MSI, PhD, AK, yang beranggotakan Nadia Putrialni dengan NIM 21043013, Najwa Maharani Fidril dengan NIM 21043109, dan saya Nurul Hidayah dengan NIM 21043109. Untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Najwa. Kepada Najwa disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama, McWilliams dan Siegel 2001 sampai 2006 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial menggambarkan tindakan perusahaan yang tidak terbatas pada pemenuhan tujuan ekonomi perusahaan dan tujuan lain yang telah ditetapkan oleh hukum, tetapi mencakup tindakan-tindakan lain untuk kepentingan sosial. Carroll 1979, 1991, 1998 berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan meliputi tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropi. Barnea dan Rubin 2010, Kau et al. 2014, Martin dan Moser 2012 mengemukakan bahwa adanya beberapa peneliti yang menemukan bahwa manajer telah melakukan investasi yang berlebihan atau over investment. Pada tanggung jawab sosial, pada literatur keuangan, keputusan manajer untuk melakukan investasi berlebihan seringkali bersifat menguntungkan diri sendiri atau yang mendatangkan manfaat bagi diri manajer sendiri. Dari banyaknya penelitian tentang investasi yang telah dilakukan hingga sekarang, namun masih belum ada peneliti yang menguji tentang penilaian etis manajer terkait investasi berlebihan, terutama dalam konteks tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan ini untuk melihat pentingnya menguji penelitian etis manajer atas keputusannya terkait investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial, karena investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial bisa merugikan pemegang saham. Next. Para peneliti membuktikan bahwa skema kompensasi adalah salah satu faktor yang memotivasi manajer untuk melakukan investasi berlebihan. Tetapi peran skema kompensasi dalam mempengaruhi penilaian etis manajer belum banyak diteliti. Hobson et al. 2011 adalah satu-satunya peneliti yang telah menguji peran skema kompensasi dalam memengaruhi penilaian etis bawahan dalam konteks senjang anggaran berdasarkan teori norma sosial. Hobson et al. 2011 menunjukkan bahwa skema kompensasi berperan dalam mengaktifkan norma sosial sehingga bawahan yang terlibat dalam tindakan tidak etis. Orientasi jangka panjang manajer diduga memengaruhi penilaian etis manajer yang terkait dengan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Manajer yang memiliki orientasi jangka panjang yang tinggi akan lebih menghargai nilai-nilai tradisi, baik itu kejujuran maupun keadilan, berpikir untuk jangka panjang dan memikirkan dampak dari tindakannya untuk orang lain. Maka dari itu, manajer yang memiliki orientasi jangka panjang yang tinggi akan menilai investasi yang berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis. Next. Baiklah, yang pertama rumusan masalah. Bagaimana peranan faktor organisasional, yaitu skema kompensasi, dan faktor individual, yaitu orientasi jangka panjang manajer dalam memengaruhi penilaian etis manajer terkait dengan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan faktor organisasional, yaitu skema kompensasi, dan faktor individual, yaitu orientasi jangka panjang manajer dalam mempengaruhi penilaian etis manajer terkait dengan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Selanjutnya, manfaat penelitian.
Dengan dilakukannya penelitian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana skema pembayaran dan faktor individu seperti orientasi jangka panjang mempengaruhi penilaian etis manajer terhadap investasi berlebihan dalam CSR. Next. Selanjutnya, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan sebagai isu etis. Investasi berlebihan didefinisikan sebagai investasi yang tidak efisien yang dapat mengurangi nilai bagi pemegang saham. Dikatakan sebagai investasi yang berlebihan jika manajer memutuskan untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang kurang menguntungkan. Lay et al. 2014. Ada beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dapat dilihat sebagai isu etis. Pertama, tanggung jawab sosial merupakan suatu proses yang di dalamnya melibatkan nilai-nilai moral individu. Dalam McLagan 2012. Kedua, keputusan manajer terkait dengan investasi pada tanggung jawab sosial diliputi dengan konflik kewajiban. Ketiga, pada level individual, keputusan terkait dengan investasi pada tanggung jawab sosial diliputi dengan konflik personal karena self-interest yang ada pada diri manajer. Keempat, para pihak yang mendukung bahwa investasi pada tanggung jawab sosial bersifat strategik berpendapat bahwa investasi ini akan meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial bisa merugikan pemegang saham yang mengakibatkan keputusan manajer untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dapat dianggap sebagai keputusan yang tidak etis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Najwa. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu selanjutnya teori keadilan atau equity teori dan perspektif egosentrik. Teori keadilan yaitu teori yang menjelaskan tentang alokasi sumber daya. Teori ini mengemukakan bahwa setiap kontribusi yang diberikan individu kepada organisasi seharusnya dibalas dengan imbalan yang proporsional agar memberikan kepuasan pada diri kontributor. Berdasarkan teori keadilan, manajer mempunyai keyakinan tentang apa yang menurutnya adil terkait dengan imbalan yang ia dapatkan atas kontribusi yang telah ia berikan kepada perusahaan. Selain itu, manajer juga cenderung membandingkan persepsinya tentang imbalan yang akan ia dapatkan dengan persepsinya atas imbalan yang akan didapatkan oleh manajer lain. Topindar 1998. Pada teori keadilan, ketika manajer melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dan mendapatkan manfaat pribadi bagi dirinya, maka ia akan melihat tindakannya sebagai tindakan yang wajar atau fair. Berdasarkan pada teori keadilan dan argumen egosentrik, manajer dengan over investment inducing pay scam dan manajer dengan over investment hindering pay scam akan memiliki penilaian etis yang berbeda atas investasi yang berlebihan pada tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan menduga bahwa manajer yang mendapatkan over investment hindering pay scam memiliki insentif yang lebih kecil untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dibandingkan dengan manajer dengan over investment inducing pay scam. Sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai hipotesis 1, manajer dengan over investment hindering pay scam lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer dengan over investment inducing pay scam. Manajer yang melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dengan orientasi jangka panjang yang tinggi cenderung akan menilai tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak etis karena investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial akan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Hipotesis kedua yaitu manajer dengan orientasi jangka panjang yang lebih tinggi cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial
sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer dengan orientasi jangka panjang yang rendah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, partisipan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan melakukan eksperimen melalui pengisian kuesioner pada mahasiswa Universitas Negeri Padang Prodi S1 Akuntansi kelas A dan C sebanyak 44 partisipan. Dari 44 partisipan tersebut, 4 orang partisipan tidak lolos dalam cek manipulasi data. Sebelum cek pada manipulasi, terdapat 9 observasi dibuang karena memiliki skor yang sama dengan nilai median atau proses pengelompokan partisipan. Dengan demikian, jumlah sampel akhir pada kondisi 1 setelah mengeluarkan partisipan yang memiliki skor orientasi jangka panjang sama dengan median adalah 35 partisipan. Sedangkan untuk kondisi 2 setelah mengeluarkan partisipan yang memiliki skor orientasi jangka panjang yang sama dengan median dan cek manipulasi adalah 32 partisipan. Partisipan adalah mahasiswa prodi akuntansi Universitas Negeri Padang yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian yaitu kelas A dan C. Latar belakang pendidikan akuntansi dipilih karena mahasiswa pada jurusan tersebut telah mendapat banyak informasi mengenai investasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa partisipan dapat memahami skenario yang diberikan. Selanjutnya, prosedur dan tugas eksperimental. Dalam eksperimen ini, semua partisipan diminta untuk berperan sebagai manajer baru dari sebuah perusahaan. Partisipan juga diminta untuk mempelajari informasi yang ada terkait keputusan manajer dalam alokasi dana untuk aktivitas tanggung jawab sosial. Partisipan diberi skenario yang menggambarkan keputusan manajer lama yang telah melakukan investasi yang berlebihan pada tanggung jawab sosial. Selanjutnya, pada pengisian kuesioner, partisipan dikelompokkan dalam kelompok manajer yang diberi Over Investment Inducing Pay Scheme dan kelompok manajer yang diberi Over Investment Hindering Pay Scheme. Partisipan kemudian diminta untuk menilai keetisan keputusan manajer lama dengan cara memberikan penilaian dengan memberikan jawaban atas penilaian dengan 5 skala. Yang skala 1 yaitu sangat tidak setuju sampai dengan skala 5 yaitu sangat setuju. Variabel independen penelitian ialah skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer. Variabel skema kompensasi dimanipulasi menjadi 2, yaitu Over Investment Inducing Pay Scheme dan Over Investment Hindering Pay Scheme. Partisipan yang menggunakan Over Investment Inducing Pay Scheme akan mendapatkan skema kompensasi berbasis kinerja. Partisipan yang menggunakan Over Investment Hindering Pay Scheme akan mendapatkan kompensasi dengan skema yang tidak mengaitkan langsung antara kinerja perusahaan dan manfaat ekonomi untuk dirinya. Pada cek manipulasi digunakan untuk memastikan bahwa partisipan memahami skenario dan dapat merasakan perlakuan yang diberikan kepada pengguna informasi. Variabel orientasi jangka panjang diukur dengan menggunakan skala yang dikembangkan oleh Bearden et al. 2006. Dengan menggunakan skala Bearden et al. 2006, orientasi jangka panjang diukur menggunakan 8 butir pertanyaan dengan skala 5, yang mana skala 1 sangat tidak setuju sampai dengan skala 5 yaitu sangat setuju. Dengan menggunakan nilai Cronbach alpha sebesar 0,902. Skor dari nilai median digunakan untuk mengelompokkan partisipan ke dalam kelompok partisipan dengan orientasi jangka panjang tinggi dan rendah. Bagi partisipan yang memiliki nilai skor di atas atau di bawah nilai median dikelompokkan dalam partisipan dengan orientasi jangka panjang tinggi atau rendah. Sedangkan bagi partisipan yang memiliki skor sama dengan nilai median dikeluarkan dan tidak dianalisis. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Pada Nadia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu analisis deskriptif.
Mayoritas partisipan adalah perempuan, yaitu 81,82%, dan sisanya adalah laki-laki sebesar 18,18%, yaitu mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Padang, kelas A dan kelas C. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan kondisi setelah mengeluarkan partisipan yang memiliki skor orientasi jangka panjang yang sama dengan median, rata, dan standar deviasi untuk masing-masing grup. Sejumlah 16 orang mendapatkan over investment inducing price scam dan 19 orang mendapatkan over investment hindering price scam. Partisipan yang memiliki orientasi jangka panjang berjumlah 19 orang dan yang memiliki orientasi jangka panjang rendah berjumlah 16 orang. Rata dan standar deviasi untuk masing-masing grup yaitu 2,06 dengan standar deviasi 0,250. Untuk yang mendapatkan over investment inducing price scam. Selanjutnya yaitu 4,05 dan standar deviasi 0,705 untuk grup over investment hindering price scam. 2,74 dengan standar deviasi 1,046 untuk grup yang memiliki orientasi jangka panjang tinggi. Dan rata dengan 3,63 dengan standar deviasi 1,088 untuk grup yang memiliki orientasi jangka panjang rendah. Berdasarkan hasil yang didapatkan, bahwa partisipan yang memberikan over investment hindering price scam cenderung lebih menilai investasi yang berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, jika dibandingkan dengan partisipan yang diberikan over investment inducing price scam. Untuk orientasi jangka panjang rendah, partisipan lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, jika dibandingkan dengan partisipan yang berorientasi jangka panjang tinggi. Selanjutnya yaitu tabel 2 di bawah ini menunjukkan kondisi setelah mengeluarkan partisipan yang memiliki skor orientasi jangka panjang yang sama dengan median dan manipulasi data, rata dan standar deviasi untuk masing-masing grup. Sebanyak 15 orang mendapatkan over investment inducing price scam dan 17 orang mendapatkan over investment hindering price scam. Partisipan yang memiliki orientasi jangka panjang tinggi berjumlah 18 orang dan yang memiliki orientasi jangka panjang rendah berjumlah 14 orang. Rata dan standar deviasi untuk masing-masing grup berturut-turut adalah 2,00 dengan standar 0,00 untuk grup yang mendapatkan over investment inducing price scam. Rata 4,24 dengan standar deviasi 0,437 untuk grup yang mendapatkan over investment hindering price scam. Rata 2,72 dengan standar deviasi 1,074 untuk grup yang memiliki orientasi jangka panjang tinggi. Dan rata 3,79 dengan standar deviasi 1,051 untuk grup yang memiliki orientasi jangka panjang rendah. Berdasarkan hasil yang didapatkan, bahwa partisipan yang memberikan over investment hindering price scam cenderung lebih menilai investasi yang berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, jika dibandingkan dengan partisipan yang memberikan over investment inducing price scam. Untuk orientasi panjang rendah, partisipan lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, jika dibandingkan dengan partisipan yang berorientasi jangka panjang tinggi. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Tabel 4 berikut menunjukkan hasil uji beda rata antar skema kompensasi dan antar orientasi jangka panjang setelah mengeluarkan partisipan yang memiliki skor sama dengan median. Pada panel A, menunjukkan bahwa manajer dengan skema kompensasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Manajer yang mendapatkan over investment hindering price scam cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, yaitu dengan rata sama dengan 4,05, besar dari rata sama dengan 2,06, statistiknya yaitu minus 10,717, kecil dari tabel 2,034 dibandingkan dengan over investment inducing price scam. Sementara pada panel B, manajer dengan orientasi jangka panjang tinggi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan manajer yang berorientasi jangka panjang rendah.
dalam menilai keetisan investasi yang berlebihan pada tanggung jawab sosial. Manajer dengan orientasi jangka panjang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, dibandingkan dengan manajer yang memiliki orientasi jangka panjang rendah. Yaitu reratanya sama dengan 2,74, kecil dari rata sama dengan 3,63, statistik yaitu minus 2,458, kecil dari tabel 2,034. Hipotesis ini tidak terdukung. Selanjutnya, tabel 6 di bawah ini menunjukkan hasil uji beda rata antar skema kompensasi dan antar orientasi jangka panjang setelah mengeluarkan partisipan yang memiliki skor orientasi jangka panjang yang sama dengan median dan cek manipulasi data. Pada panel A menunjukkan bahwa manajer dengan skema kompensasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Manajer yang mendapatkan over investment hindering price scam cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, yaitu reratanya sama dengan 4,24, besar dari rata sama dengan 2,00, statistik sebesar minus 19,761, kecil dari tabel 2,02, dibandingkan dengan over investment inducing price scam. Sementara pada panel B, manajer dengan orientasi jangka panjang tinggi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan manajer yang berorientasi jangka panjang rendah dalam menilai keetisan investasi berlebih pada tanggung jawab sosial. Manajer dengan orientasi jangka panjang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer yang memiliki orientasi jangka panjang rendah. Yaitu ratanya sama dengan 2,72, kecil dari rata 3,79, statistik minus 2,805, kecil dari tabel 2,042. Hipotesis ini tidak terdukung. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nadia. Simpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji peran faktor organisasional, yaitu skema kompensasi, dan faktor individual, yaitu orientasi jangka panjang, dalam mempengaruhi keputusan etis manajer terkait dengan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Penelitian ini berhasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada penilaian etis antar grup manajer dengan skema kompensasi yang berbeda dan dengan level orientasi jangka panjang yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajer dengan over investment inducing price scam lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang etis. Sebaliknya, manajer yang tidak memiliki insentif untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial akan menilai tindakan manajer lain yang melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis. Sedangkan untuk manajer dengan orientasi jangka panjang tinggi dengan manajer yang berorientasi jangka panjang rendah menunjukkan perbedaan yang signifikan nilai keetisan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Manajer dengan orientasi jangka panjang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer dengan orientasi jangka panjang rendah. Hipotesis ini tidak terdukung. Sekian hasil dari penelitian tersebut. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.